Shalom, keluarga besar GKI Marta Dirja Purwokerto maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini Kalam tanggal 16 November 2023 bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, kita akan mengikuti kuliah Alkitab malam dengan sebuah tema yang menarik. Jadi saksi Tuhan, keren loh. Ya. Yuk kita awali kalam ini dengan sebuah lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Mari kita awali kalam ini dengan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami punya waktu sebentar lagi untuk belajar firman-Mu. Kami mau menggunakan waktu ini, mendalami sabda firman-Mu, agar Tuhan membentuk hidup kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Kami siap sedia untuk belajar dari firman-Mu, pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyambut kuliah Alkitab malam saat ini, dari awal sampai akhir, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalam saat ini kita akan mendalami kitab Daniel pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat 29 dengan tema jadi saksi Tuhan, keren loh. Ya. Yuk kita mendalami pembacaan firman Tuhan ini bagian demi bagian. Daniel 6 ayat 1 dan 2. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Ibu bapak saudaraku, situasi keadaan di Babel saat itu ternyata Darius orang Media dari Persia telah berhasil untuk menggantikan raja yang ada dan ia menjadi raja dalam usia 62 tahun. Dan strategi Darius sangat menarik dalam sistem kerajaannya. Ia memilih mengangkat 120 wakil-wakil raja untuk kerajaan itu. Jadi ada 120 raja-raja wilayah. Inilah strategi pemerintahan Raja Darius. Bagaimana pemerintahan itu bisa sungguh-sungguh berlangsung dengan baik? Raja Darius punya strategi yang menarik dikatakan pada ayat yang ketiga. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ternyata di antara 120 raja-raja wilayah itu, mereka punya atasan lebih dahulu, yaitu 3 orang pejabat tinggi. Dan apa kata Alkitab? Di antara 3 orang pejabat tinggi itu, Daniel dipilih
ada di antaranya. Daniel yang adalah orang buangan dari Israel. Menarik sekali apa yang terjadi dalam kepemimpinan Daniel sebagai pejabat tinggi di tengah-tengah kerajaan yang dipimpin Darius saat itu. Ini yang dicatat menurut ayat 4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Alkitab memberitahu kepada kita semua, Daniel, anak Tuhan yang satu ini, ternyata dikaruniai Tuhan kemampuan di atas rata-rata. Ia ternyata melebihi kemampuan para pejabat tinggi yang lain, bahkan kemampuannya di atas para raja-raja wilayah tadi. Dan semua itu disebut karena Daniel diberkati Tuhan, dikaruniai Tuhan roh yang luar biasa. Sehingga raja bermaksud untuk menempatkan Daniel di atas seluruh kerajaannya. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi kalau Daniel, orang Yahudi, orang yang ikut dalam pembuangan dari Israel ditaruh di Babel, sekarang ternyata menanjak karirnya. Apa yang terjadi, saudaraku? Ini yang terjadi. Gak jauh beda dengan situasi politik yang ada dimanapun. Yuk kita baca ayat yang kelima ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ternyata mulailah muncul sentimen ketidaksukaan terhadap Daniel, yaitu dari kalangan para pejabat tinggi yang lain dan para wakil raja. Mereka cari-cari alasan apa yang bisa kita gunakan untuk menjatuhkan Daniel dari karir politiknya. Alkitab katakan soal urusan pemerintahan, ternyata mereka gagal untuk mendapat alasan apapun. Mereka tidak menjumpai kesalahan apapun karena Daniel melakukan tugasnya dengan setia dan tidak ada kelalaian, tidak ada satu kesalahan apapun dalam tugas-tugas Daniel. Kita bisa membayangkan kebencian mulai muncul dari orang-orang yang bekerja untuk Raja Darius saat itu. Apa yang dilakukan? Kita baca Daniel 6 ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ternyata orang-orang yang ada di kerajaan saat itu mencari-cari alasan yang paling kuat itu apa. Mereka melihat isu agama menjadi isu yang mudah untuk bisa dipergunakan menyerang Daniel, menyingkirkan Daniel dan menggusur karir politik Daniel. Jadi mulailah mereka menelusuri Daniel itu soal kehidupan agamanya macam apa. Menarik, mereka mengamati, mereka memantau, dan terus mereka menyelidiki seperti apa cara ibadah Daniel. Kita paham
Daniel sebagai seorang anak Tuhan beribadah seperti ajaran kitab Taurat, tekun berdoa kepada Tuhan Allah yang sungguh-sungguh Daniel percayai dalam hidupnya. Sehingga para pejabat tinggi tadi bersama raja-raja wilayah tadi mulai terpikir, kita bisa bikin laporan nih. Bagaimana? Mereka berkoalisi untuk menyusun laporan, dicatat di ayat yang ke-7. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku." Lihatlah bagaimana para pejabat tinggi itu mulai melobi Raja Darius, pemimpin tertinggi di kerajaan itu. Mereka mendatangi dengan kata-kata sanjungan, "Kekalah hidup tuanku raja." Ibu bapak, saudaraku, tampak dalam gambar ini Raja Darius pun tersenyum, mendapatkan sanjungan, pujian, harapan, doa supaya kekal kehidupan Raja Darius, umurnya panjang, kira-kira begitu. Lalu bagaimana koalisi para pejabat ini melobi dan melakukan negosiasi terhadap Raja Darius, dicatat di ayat 8a. Kita baca bagian 8a dulu ya. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Menarik sekali, mereka datang bersama-sama dan melaporkan, "Raja, ada suatu urusan yang sangat penting. Jadi kami telah berunding, bersepakat, berkoalisi dengan para pejabat tinggi, dicatat dalam Alkitab bersama dengan para penguasa, para wakil raja, para menteri, para bupati, dan kami telah bermufakat. Kami telah melakukan sebuah kesepakatan, dealing dalam soal politik, yaitu raja perlu menetapkan sebuah larangan. Larangan apakah itu? Kita temukan pada ayat 8b. Agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Ibu bapak, saudaraku, ternyata para pejabat dan para petinggi ini mendatangi Raja Darius untuk mengatakan, "Raja Darius itu engkau adalah raja di atas segala raja. Jadi jangan boleh ada selama 30 hari di antara rakyat yang hidup di tengah-tengah kerajaan ini, agar mereka tidak meminta permohonan kepada dewa atau kepada manusia. Mereka kalau minta harus kepada tuanku raja." Ibu bapak, saudaraku, lobbying yang luar biasa dilakukan oleh para pejabat tinggi ini, sungguh-sungguh mau menempatkan supaya Raja Darius seolah-olah menjadi pemimpin paling tinggi, bahkan menyamai dengan kedudukan Allah. Kira-kira bagaimana peraturan itu? Mereka mengusulkan seperti ayat 9. Yuk kita baca sama-sama yuk. "Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Ibu bapak, saudaraku, sekarang Raja Darius sedang digiring untuk membuat sebuah keputusan.
Di balik keputusan itu tampak Raja Darius senang karena orang akan tampak kesetiaannya tunggal hanya kepada Raja Darius. Jadi lihatlah gambar ini. Raja Darius pun tersenyum, senang dengan ide tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Yuk kita baca di ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Wow, berhasil ya. Bagaimana para pejabat tinggi itu telah menggiring Raja Darius supaya membuat peraturan yang isinya larangan. Supaya orang tidak berdoa, tidak minta apapun kepada dewa, kepada ilah manapun, bahkan minta kepada manusia siapapun, kecuali hanya kepada Raja Darius. Apa yang terjadi dengan Daniel? Alkitab mencatat pada ayat 11. Yuk kita baca sama-sama ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ibu bapak, saudaraku, Alkitab memberitahu peraturan yang ditetapkan raja, larangan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, sekarang didengar oleh Daniel. Ini menyangkut soal iman percayaku ya Tuhan. Alkitab menyebutkan Daniel setelah mendengar surat perintah itu, ia masuk ke rumahnya dan di kamar atasnya itu ada ruang-ruang yang terbuka ke arah Yerusalem. Ruang yang kiblatnya menuju ke bait Allah. Dan Daniel berdoa berlutut 3 kali dalam 1 hari. Dan terus berdoa memuji Allah dan seperti biasa yang ia lakukan. Inilah pergumulan iman Daniel di saat situasi pemerintahan sangat memojokkan keadaan iman percayanya. Daniel lebih mempercayakan urusan imannya kepada Allah. Apa yang terjadi? Di saat Daniel terus tekun dalam doa-doanya seperti ini, Alkitab mencatat apa yang dilakukan oleh koalisi orang-orang jahat ini. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, sekarang koalisi orang-orang jahat, para pejabat tinggi yang punya maksud-maksud jahat ini telah mengamati dan mereka benar-benar menemukan bukti kalau Daniel ternyata sedang berdoa sesuai keyakinan agamanya. Apa yang dilakukan koalisi orang-orang jahat ini? Mereka sangat senang karena sekarang mereka sudah punya bukti. Sudah ketangkep basah. Apa yang mereka lakukan? Ayat 13a, kita baca sama-sama. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan? Bagaimana koalisi orang-orang jahat ini mendatangi raja dan mengingatkan. Raja masih ingat peraturan larangan yang baru saja dikeluarkan? Pasti raja ingat. Larangan tentang apa itu? Kita baca di ayat 13b. Supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia
yang tidak dapat dicabut kembali. Ketika diperinci tentang larangan peraturan itu, raja menjawab. Raja Darius katakan, peraturannya kan sudah pasti, sudah ada undang-undang tertulisnya, ya. Dan peraturan ini bukankah tidak bisa dicabut kembali? Lalu ditunjukkanlah bunyi larangan peraturan yang diciptakan oleh Raja Darius. Bagaimana sikap para koalisi jahat ini? Kita baca ayat 14 ya. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Para pengintai, para pengamat, orang-orang dalam koalisi jahat ini menunjukkan bukti. Apakah tuanku raja tahu? Daniel, orang buangan dari Israel itu, ternyata tidak mengindahkan larangan ini. Peraturan dari tuanku raja tidak diperhatikan, disepelekan. Dia masih berdoa 3 kali sehari mengucapkan doanya. Ini bicara tentang Daniel. Apa yang terjadi, saudaraku? Kita baca ayat 15 ya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Raja Darius sangat sayang dengan Daniel. Daniel adalah orang kepercayaan Raja Darius. Maka Raja Darius berusaha mencari celah-celah hukum. Ia pelajari kitab-kitab undang-undang yang ada. Bisakah dibuatkan adendum, keterangan tambahan supaya Daniel ini bisa dilepaskan dari hukuman yang baru saja aku ciptakan. Melihat raja sedang menimbang-nimbang seperti ini, apa yang dilakukan oleh koalisi orang-orang jahat itu dicatat di ayat 16. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ibu bapak, saudaraku, para koalisi orang-orang jahat ini sekarang menekan Raja Darius. Bukankah undang-undangnya tertulis tidak bisa dibatalkan karena alasan apapun? Jadi konsekuensinya Daniel harus dimasukkan ke dalam kandang singa. Dan ini yang terjadi pada ayat 17. Kita baca bersama-sama. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ibu bapak, saudaraku, Raja Darius dengan terpaksa harus melaksanakan peraturan yang ia ciptakan sendiri. Bagaimana Daniel harus dijemput paksa, diambil Daniel untuk dibawa ke dalam gua singa. Namun Raja Darius dalam hubungan yang begitu dekat dengan Daniel tetap memohonkan satu harapan yang indah. Kiranya Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau Daniel. Inilah kata-kata Raja Darius untuk Daniel, sahabat akrab Raja Darius. Apa yang terjadi?
Kita baca ayat 18. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Sekarang gua singa telah disiapkan. Daniel harus dijebloskan ke dalam gua singa itu. Dan Daniel harus terima keadaan. Aku dijebak oleh lawan-lawan politikku untuk aku dimasukkan, dilemparkan ke dalam kandang singa. Apa yang terjadi, saudaraku? Alkitab katakan, begitu Daniel dijebloskan ke dalam kandang singa, maka lubang itu segera ditutup dengan batu, dan batu ini dikasih stempel dari cincin raja, meterai, bahkan para pejabat juga mencantumkan meterainya. Artinya semacam polis line, tidak bisa digeser, batu ini enggak boleh diangkat, keputusannya memang begitu. Setelah melakukan stempel terhadap batu penutup kandang singa itu, apa yang terjadi dengan Raja Darius? Kita baca ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Saudaraku, Raja Darius itu sangat sayang dengan Daniel. Daniel adalah satu-satunya orang yang sangat dekat dan ia percayai untuk ikut membangun pemerintahan kerajaannya. Kenapa sekarang aku yang harus memasukkan Daniel ke dalam gua singa? Alkitab katakan Raja Darius semalam-malaman sedih. Dan ia tidak mau dihibur oleh siapapun. Dan semalam-malaman ia tidak dapat tidur. Apa yang terjadi? Ayat 20 kita baca bersama. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Alkitab katakan, pagi-pagi sekali Raja Darius segera bangun dari tempat tidurnya. Bahkan berlari-lari menuju ke tempat gua singa, kandang singa itu. Dan apa yang terjadi? Kita baca ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Alkitab katakan bagaimana Raja Darius mendekati gua singa itu dan berseru dengan suara yang sayu. Ia sendiri sudah putus asa. Ia enggak tahu apa yang akan terjadi dengan Daniel. Sehingga dengan kata-kata yang sudah kehilangan harapan. Apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggup melepaskan kau dari singa-singa itu, Daniel? Inilah yang dilakukan Raja Darius. Betul-betul ia mendekati gua singa itu dan ia berseru dengan penuh kepasrahan. Dia enggak tahu apa yang harus aku lakukan. Dia berseru dan ia tidak tahu apa jawaban. Apakah ada jawaban dari dalam gua singa itu? Apa yang terjadi? Alkitab sebutkan di ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu." Wah, ternyata di dalam gua singa itu ada jawaban
Itu suaranya Daniel. Daniel ternyata masih hidup. Bahkan Daniel menjawab, ya Raja, kekalah hidupmu. Apa yang diserukan Daniel dari dalam kandang singa itu dicatat di ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel bersaksi, Allah telah mengutus malaikatnya supaya singa-singa itu mulutnya terbungkam. Mulut singa itu tidak ada yang terbuka sama sekali. Tidak ada yang menggigit tubuhku. Tidak ada yang berani mendekati aku. Singa-singa itu tidak mengapa-apakan aku. Tidak juga mencakar tubuhku. Kenapa? Karena aku percaya bahwa aku tidak membuat kesalahan di hadapan Tuhan. Juga aku tidak pernah membuat kesalahan dan kejahatan terhadap Tuanku Raja. Itu sebabnya Allah menolong aku. Ini kesaksian Daniel dari dalam kandang singa. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita baca di ayat 24. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Raja Darius segera memerintahkan supaya Daniel dikeluarkan dari dalam gua singa ini. Apa perintah Raja Darius selanjutnya? Mengejutkan. Kita baca di ayat 25. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Raja Darius marah. Ia merasa diperdaya untuk dipaksa membuat peraturan itu. Sekarang peraturan ini mengena kepada koalisi orang-orang jahat tadi. Apa yang kau rancang untuk Daniel, sekarang kau yang harus merasakan dan mengalami akibatnya. Engkau berani menabur angin, engkau sekarang menuai badai. Para pejabat tinggi itu dimasukkan ke dalam kandang singa bersama dengan istri dan anak-anaknya. Semuanya mati diterkam singa-singa itu. Lalu apa yang dilakukan Raja Darius? Menggetarkan hati kita. Sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari kesaksian Daniel membuat Raja Darius merasa perlu menulis surat. Surat apa? Kita baca di ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Raja Darius merasa perlu menulis surat kepada orang-orang dari berbagai bangsa yang ada di bawah kekuasaannya. Kerajaan-kerajaan kecil yang ada di bawah kekuasaan Raja Darius. Semuanya ditulisi surat. Suratnya bunyinya apa lengkapnya? Yuk kita baca di ayat 27. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir.
surat Raja Darius menuliskan supaya orang-orang yang ada di bawah kekuasaan kerajaan yang dipimpin Raja Darius harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Karena Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar teriakan minta tolong, Allah yang bisa melihat kesusahan umatnya, Allah yang bisa mengulurkan tangan, dan Allah yang kekal untuk memerintah selama-lamanya. Betul-betul Raja Darius kagum dengan kesaksian iman Daniel. Bahkan ditulis siapa Allahnya Daniel ini, dicatat di bagian penutup suratnya. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Puji Tuhan. Kesaksian iman Daniel sungguh-sungguh mengesankan dan meneguhkan iman percaya Raja Darius. Mengenal Allahnya Daniel, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, patut dipuji dan disembah selama-lamanya. Dan apa yang terjadi dengan Daniel dicatat pada ayat terakhir. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Daniel sungguh-sungguh ditempatkan Allah menjadi saksi yang hidup untuk ikut membantu pemerintahan Raja Darius maupun pemerintahan Raja Kores. Luar biasa dari kehidupan Daniel. Lewat kalam saat ini kita belajar jadi saksi Tuhan. Keren loh. Hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh, apakah aku akan tetap setia mengikut Tuhan? Dan sungguhkah aku bisa mempertahankan iman di tengah tantangan dan kesulitan yang ada? Ayo saudaraku terkasih, kalau kita katakan aku siap mengiring Engkau Tuhan. Kita tanggapi kalam saat ini dengan sebuah lagu. Mengikut Yesus keputusanku. Kita nyanyikan dengan tempo yang sangat lambat. Taruh tanganmu di dadamu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Taruh tanganmu di dadamu. Kita nyanyikan bait kedua. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita nyanyikan lagu ini bait yang ketiga. Taruh tanganmu di dadamu. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita tutup dengan doa berkat untuk masa depan kehidupan iman kita.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bisa belajar dari kesaksian iman Daniel. Teguhkan iman percaya kami semua di kota manapun saat ini kami berada. Tuhan tahu pergumulan hidup kami. Tuhan jagai iman pengharapan kami, agar iman kami tidak mudah menjadi goyah. Tuhan teguhkan kesaksian hidup kami. Hidup kami boleh menjadi contoh teladan, bahwa percaya kepada Tuhan hidup kami tidak pernah dikecewakan. Ada Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami, yang sanggup sungguh-sungguh menguatkan perjalanan iman kami semua. Hamba mendoakan semua peserta kalam malam ini, iman kami bertumbuh semakin teguh, hidup percaya kami semakin dekat dengan Tuhan. Masa depan hidup kami dan keluarga kami serahkan padamu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur. Inilah pilihan kami, mengikut Engkau Tuhan Yesus. Inilah keputusan kami. Berkati kami Tuhan, satu persatu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudaraku. Demikianlah kalam hari ini. Sampai kita bertemu dalam kesempatan berikut. Tuhan beserta kita. Amin.